Dari beragam informasi yang mengalir lewat berbagai media, menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Bukti pernah belajar. Ya, Lah, tapi yang unik tidak pernah belajar sudah mendapat gelar. itulah. Kan langsung mereaksi akan diangkat jadi PPPK. Pikir saya, Pak Menteri itu apa sudah mempelajari benar salahnya si Supriyono? Iya. Mudah sekali sana welcome, melayani dengan baik. Tapi kan kadang-kadang ketika di sana disodori persyaratannya ini itu dan sebagainya, orang nggak mau pusing, kadang-kadang ya kita cari orang yang ngurus. Kami mengemas lewat celoteh dan banyolan dalam Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Yang pro maupun yang kontra, kami akan analisis berbagai argumen yang disampaikan, dan tentu kebijakan yang akan kami ambil adalah kebijakan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara, sejalan dengan kebijakan dari Bapak Presiden Prabowo. Soal ujian, apakah itu bernama ujian nasional, ataukah bernama asesmen nasional, ataukah dulu ada Eptanas, itu semuanya kan bagian dari alat ukur mutu pendidikan. Kalau kita berbicara tentang hidup dan kehidupan manusia, di samping hal-hal yang bersifat naluriah yang memang mengalir secara turun-temurun, ada satu kebutuhan pokok yang hakiki dari manusia adalah kebutuhan pendidikan, yang itu akan dipenuhi baik lewat jalur informal, non-formal, maupun dalam era modern, pemenuhan kebutuhan pendidikan lewat jalur formal. Banyak isu-isu nasional yang menyentuh dunia pendidikan yang asik juga untuk diperbincangkan. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabar Anda? Untuk sedulur orisinal, RR itu kadang-kadang mengucapkannya ya. Sedulur orisinal gitu ya. Ya, semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Kemudian juga yang penting lagi, kebahagiaan itu perlu juga ya. Maksudnya tetap happy. Ya biasalah internal di keluarga, juga orang-orang di sekitar Anda. Karena ya salah satu yang bisa kita nikmati dalam hidup adalah kebahagiaan. Betul, dan itu menurut saya kuncinya pada persoalan apakah kita bersyukur atau tidak dengan keadaan. Betul, kunci itu memang begitu. Ketika dalam hal yang sesuai dengan keinginan kita harus banyak bersyukur. Kalau itu mungkin kita sebetulnya tidak kehendaki, ya bersabarlah. Nah, ya, itu kan syukur dan sabar itulah betul, berimbang gitu. Kita sekarang lagi dalam isu hangat tentang bagaimana untuk ini perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi ketika ada kabinet baru, ada menteri baru, di mana sekarang apalagi sudah dipisah untuk pendidikan dasar dan menengah, sudah diurusi oleh kementerian tersendiri, gitu ya. Dan semoga ini bisa lebih fokus, lebih mendalam, gitu kan konsepnya kan seperti itu. Artinya mendalam itu ketika kita baik itu proses pembelajarannya lebih mendalam lagi. Kan dalam konsep itu sebenarnya ada menginformasikan, menyampaikan, kemudian mendalami. Ya, betul. Nah, itu yang menurut saya penting. Termasuk dalam konsep kita menyadari tentang bagaimana ujian nasional itu ada atau tidak. Tapi yang perlu kita waspadai, menurut saya, andaikan nanti ada ujian nasional, itu jangan sampai ujian nasional justru menjadi momok. Nah, dan itu bisa berbiaya besar. Masalahnya kan begini ya, yang namanya ketika diberlakukan kembali kan berarti umpama ya, begitu. Umpama gitu diberlakukan kembali kan sebagai nostalgia, mengulang masa lalu ya. Iya kagak? Sudah diterapkan sekarang kemarin
vakum untuk ujian nasional. Nah, sekarang ketika diterapkan lagi, kan kenangan-kenangan masa lalu tentang pelaksanaan UN itu masih ada. Ya. Dan sebagian ada yang merasa bahwa ya namanya ujian nasional itu momok gitu. Just maksudnya tidak ada yang tidak was-was dan berdebar Betul. ketika menghadapi saat-saat itu. Ya, jadi makanya itu dulu salah satu kritiknya dari para psikolog itu kan justru akan menjadikan anak-anak itu menjadi tidak sehat. Artinya ada persoalan psikologis yang kemudian itu tadi yang disebut sebagai momok itu munculnya itu. Tetapi sebenarnya tidak hanya persoalan psikologis anak saja, termasuk biaya dan kerepotan para penyelenggara. Dalam hal ini adalah penyelenggara ya, baik itu pemerintah, stakeholder yang ada di pemerintahan maupun yang ada di sekolahan dan sebagainya. Satu contoh begini, dulu gaung tentang ujian nasional itu pertama yang menyibukkan karena masing-masing sekolah ingin berlomba mendapatkan nilai yang terbaik, maka diadakan semacam ya sekedar itu hanya bimbingan, saya kira wajar saja. Tapi sampai kepada anak di karantina ini seolah ini ada kejadian yang sangat luar biasa dan sebagainya. Ada, saya mengalami di jajaran saya dulu. Ya. Memang semacam itu. Saya sebelum masuk di situ mengendus karena ada konon sekolah-sekolah yang menerapkan sistem karantina dalam rangka pelaksanaan UN tadi. Saya langsung mencoba untuk menelisik sebetulnya seperti apa dan bagaimana, terus bagaimana responnya juga. Satu sisi seperti tadi, bagaimana seorang guru, dia sebagai pelaksana dari proses pembelajaran itu yang bertanggung jawab terhadap hasil. Betul. Ketika nanti akan ditonton nanti lewat hasil UN. Ketika capaian dari prestasi anak itu tidak menggembirakan, kan termasuk bagi guru sangat memalukan. Nah, gitu. Makanya kan bagaimana upayanya? Saya harus membuat satu program yang benar-benar intensif, efektif untuk pencapaian tadi hasil yang baik dalam. Dan itu dilakukan kadang-kadang 5 bulan, 6 bulan sebelum UN. Betul. Kami pernah studi banding pada sebuah sekolah yang ini dalam ekspos pencapaian prestasi ujian nasional waktu itu ada daerah lewat sebuah sekolah yang di tingkat Jawa Tengah itu rankingnya atas terus bertahan ya selama ada proses ujian nasional itu ya. Penasaran juga, kami serombongan datang memang ke sekolah itu sebetulnya kunci suksesnya seperti apa. Ternyata memang itu menyatukan ikhtiar adzohiriyah dengan batiniah. Semacam itu. Jadi tidak hanya sekedar gurunya yang tadi berkeinginan untuk capaian prestasi anaknya menggembirakan atau tinggi, tetapi anaknya juga diarahkan bahwa dalam filosofi Jawa ketika orang itu mau bertirakat rialdoh, itu kan juga mendekatkan pada pencapaian apa yang menjadi keinginan. Bahkan sampai ada yang istighosah juga ya. Iya, jelas. Itu ada seperti itu. Makanya ketika ada upaya-upaya semacam itu, kita sendiri mau melarang, terus nanti kalau ada penurunan prestasi kita nanti dipersalahkan, mau dibiarkan. Nah, itu tadi, jangan-jangan ini menjadi sesuatu yang menakutkan, menjadi momok. Itu dilematis. Dan ada lagi yang lucu juga, itu kan proses tadi ya yang sampaikan panjenengan itu dengan kondisi yang ada dan itu real pada saat itu. Dan ya ini menurut saya ya sebenarnya mungkin orang akan menyadari ini penting apa enggak, perlu apa enggak. Bayangkan itu kita ya dulu panjenengan pasti mengalami terkait dengan penjagaan soal dengan alasan untuk tidak terjadi kebocoran itu sampai kita menjadwal orang untuk menjaga itu. Di samping itu harus dijaga oleh polisi. Soal itu. Iya, kalau di kita kan terkenal itu sudah ada rumusannya di SOP. Ya betul karena SOP. SOP-nya gitu ya. Tapi kan ini berlebihan menurut saya. Ya memang begitulah. Maksudnya yang saya katakan itu ada hal yang memang kelihatannya penting, rahasia sekali, dan itu menjadi sesuatu yang memang harus ketat sedemikian rupa. Nah itu kan tak pikir kok ini kan soal proses evaluasi. Jadi sebenarnya kalau tadi kita ingin menerapkan prinsip-prinsip kejujuran di
anak-anak kita. Yang penting menurut saya adalah prosesnya. Karena hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Betul. Ya kan? Betul. Itu kan filosofi menurut saya Iya. sangat tinggi itu. Nah, yang terjadi itu apakah proses yang dilakukan pada saat penerapan satu kurikulum, penerapan satu strategi pendidikan, penerapan proses pembelajaran di sekolah itu sudah sesuai atau belum? Bagaimana jam mengajarnya para guru, bagaimana jam pertemuannya guru, Iya. bagaimana mengevaluasi. Evaluasi itu kan macam-macam bertingkat. Sebelum aja ujian nasional kan ada tes-tes yang apakah itu tes formatifnya, atau tes sumatifnya, atau tes-tes lain yang terkait dengan keterampilan anak. Kalau itu dilaksanakan dengan baik dan penuh dedikasi, menurut saya kita tidak harus repot-repot dan menjadikan proses itu sebagai ujian nasional itu sebagai momok. Jadi Anda katakan tadi kan proses tidak mengkhianati hasil, hasil tidak mengkhianati proses. Hasil tidak mengerti proses. Hasil tidak mengkhianati proses. Jadi ketika tadi menurut jenengan apa yang semestinya dilakukan sudah dari hulunya dilakukan, hilirnya ya biasa-biasa saja. Itu hanya sebagai ending saja. Sebagai ending. Nah, kalau ada kita membutuhkan perlu fokus, itu yang dikelola. Bagaimana anak pada saat satu hari pertama sampai hari terakhir ujian nasional, mereka bisa fokus dengan tidak ada pikiran-pikiran lain. Tetapi isinya itu sudah ada sebenarnya. Kan sebenarnya ya ketika ada banyak problem menurut saya, ketika itu dijadikan seolah-olah momok bagi guru, bagi penyelenggara pendidikan, dan paling bahaya itu momok bagi anak, itu luar biasa. Ketika anak dengan penjagaan yang luar biasa, ada polisi, ada itu masuk sekolah dan sebagainya, penjaganya dia di 2 orang bahkan 3 orang dan sebagainya. Ini anak menerima kertas tes itu sudah jadi pikiran tersendiri loh itu. Iya. Jadi tapi ya sekali lagi yang namanya tadi ya istilahnya dari setiap jenjang, setiap struktur pelaksanaan dari ujian nasional itu sendiri kan harus bertanggung jawab kan. Betul. Tentang bagaimana nanti yang masuk dalam kategori kemurnian hasil. Karena apa? Karena prosesnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Nah, tapi bentuk pertanggungjawabannya itu kalau wujudnya itu mengesankan, menakutkan atau menjadi momok, kan akhirnya itu yang berefek kurang menguntungkan ya, maksudnya kurang nyaman lah, minimalnya kurang nyaman. Jadi kemudiannya gimana, Pak? Ya maksudnya ya seperti yang tadi dikatakan, ketika semuanya menghendaki satu hasil akhir lewat UN itu baik, ya harus baik di sini yang disertai dengan satu pelaksanaan yang berdasar pada kejujuran. Kemudian ketika kejujuran itu ada, maka pelaksanaan tidak perlu dengan hal-hal yang sifatnya over lah, maksudnya berlebihan. Itu ya, salah satu itu yang kemudian menurut saya juga ini. Jadi sebenarnya tadi ketika proses penguatan karakter itu proses jadi, katakan pada saat kita membina anak itu di SD kan 6 tahun, di SMP katakan 3 tahun dan 3 tahun. Itu sejak awal kelas 1 itu memang ditanamkan satu karakter tentang rasa tanggung jawab, dan kedua karakter bekerja keras. Sehingga apapun yang dialami anak pada saat-saat ujian tadi, dia sudah terbiasa dengan bekerja keras. Jadi tidak perlu di setting harus begini, dia begini. Bahkan yang mengerikan lagi itu kadang-kadang ya menurut saya ada sih, tidak semua. Ada yang sampai karena kasihannya guru itu ya tetap membocorkan soal. Iya. Lah itu satu bukti menurut saya. Bukti bahwa menggarap karakter, menggarap mental itu lebih sulit daripada sekedar mentransfer knowledge, mentransfer pendidikan. Karena apa? Ya karena tadi dari bukti-bukti yang ada itu kan seakan-akan bahwa yang namanya kita mesti harus ekstra ketat dalam pengamanan atau penyelenggaraan ujian nasional. Karena apa? Dikhawatirkan itu. Khawatirannya kan berlebihan. Ya karena tadi. Jadi biasa-biasa saja ya. Karakternya ya sebetulnya gitu. Biasa-biasa saja. Ya, saya kira gitulah. Ada UN monggo, tidak ada UN monggo, tetapi memang evaluasi akhir itu juga penting. Tetapi yang perlu kita lakukan sebenarnya sebagai mungkin kalau kita boleh sarankan kepada pengambil kebijakan atau pada pelaksana praktisi pendidikan, ya anggap sesuatu itu biasa-biasa saja. Itu proses yang normal,
dalam proses pendidikan kita. Iya. Biasa aja, Iya, tidak perlu itulah berlebihan. kesimpulannya, berarti yang namanya evaluasi itu adalah dari salah satu yang ada dalam sistem pendidikan. Maka ketika terjadi evaluasi ya jenis apapun lah, ketika habis pembelajaran ada formatif, tiap akhir semester mungkin ada sumatif. Nah ini ketika tiba akhir jenjang pendidikan tertentu ada ujian, ya itu biasa kan? aja. Ya, itulah. Suasana itu perlu Iya. dibangun, suasana itu. Ya karena itu menjadi satu yang dalam sistem itu keniscayaan, ya anggap itu memang ya perjalanannya sampai ke situ. Ya biasa karena perjalanan ingin menuju sampai ke sana harus lewat situ ya. Halo, Biasa kita saja lalui. Biasa aja. Mari kita lalui. Jangan jadi momok gitu ya. Moga-moga saja memang semuanya sekarang mulai ada maksudnya apa namanya ya? Rasa yang bisa menerapkan diri bahwa ayo biasa sih kok yang namanya sekolah ya di tes, diuji itu kan biasa. Ya. Jangan apa yang dihadapi oleh peserta didik dalam menghadapi tes ataupun ujian dianggap sebagai momok. Ya, jalani apa biasanya, dan yang jelas di awal memang harus perjalanan prosesnya dari hulu ke hilirnya memang seperti apa yang harusnya dijalankan, berjalan dengan baik. Oke. Semoga menjadi pencerahan untuk semuanya ya, maksudnya kita kan sekedar bernostalgia. Kan? Saudara, sampai di sini dulu untuk obrolan di orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Kita ketemu di kesempatan lain, kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.